membaca, melihat dengan cepat instansi pusat yang ada di DJP pada pertemuan pada siang hari ini, kita akan membahas mengenai instansi vertikal dan unit pelaksana teknis di Direktorat Jenderal Pajak. Oke, saya mulai, saya izin share screen. Nanti jika waktunya memungkinkan, akan ada satu sesi diskusi. Kemarin sebenarnya ini sudah saya siapkan di minggu yang kemarin di pertemuan 11, cuman kemarin kita nggak ada waktu, jadi diskusinya kita undur di pertemuan yang ke-12 ini. Oke, mohon konfirmasi apakah tayangan saya bisa dilihat. Berikan reaksi jempol atau open mic, bisa dilihat ya? Bisa, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Oke, untuk instansi vertikal di DJP itu diatur di PMK 210 tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PMK 184 tahun 2020. Kalau saya boleh sedikit bercerita, sebenarnya instansi vertikal di DJP itu teman-teman sudah tahu semuanya. Mulai dari Kanwil, KPP, dan KP2KP. Nah, pada kesempatan ini kita akan mengulang kembali ada berapa macam Kanwil sih di pajak, ada berapa macam KPP sih di pajak, dan KP2KP tugasnya apa sih gitu kan. Ya mungkin bagi teman-teman yang sudah paham nanti bisa mengkoreksi atau membetulkan seandainya apa yang saya sampaikan ada sedikit kekeliruan, silahkan diluruskan. Oke. Secara sederhana, secara rekapitulasi, instansi vertikal di DJP itu kalau boleh disampaikan ada 34 kantor wilayah. Ingat ya, kantor wilayah itu berarti dia selevel eselon 2 atau pimpinan jabatan pimpinan tinggi pratama. Ada 4 KPP wajib pajak besar, ada 9 KPP khusus, 38 KPP madya, 301 KPP pratama, dan 204 KP2KP. Kita mulai dari yang kantor wilayah DJP. Kanwil DJP itu secara garis besar dia dibagi menjadi 2. Ya, secara garis besar. Maksudnya apa? 2 itu bukan 2 kanwil, tapi 2 macam. Kanwil ini dipimpin oleh jabatan eselon 2A atau jabatan pimpinan tinggi pratama. Ingat, dia bertanggung jawabnya bukan kepada sekretaris dirjen, tetapi dia bertanggung jawabnya langsung pada dirjen pajak. Nah, kanwil di DJP itu terdiri dari 2 macam, yakni kanwil WP besar dan kanwil Jakarta khusus, dan kanwil selain kanwil WP besar dan kanwil Jakarta khusus. Jadi sederhananya cuma itu aja. Kanwil WP besar dan kanwil Jakarta khusus, atau yang kedua ya selain itu. Jadi pembagiannya sesederhana itu untuk kanwil. Nah, tugas dari kanwil DJP itu kalau saya boleh bilang itu sebenarnya dia adalah miniatur dari kantor pusat DJP. Maksudnya miniatur adalah di kanwil itu nanti ada banyak unit-unit yang sebenarnya itu pencerminan dari direktorat-direktorat yang ada di kantor pusat. Sehingga kalau kita membaca mengenai tugas kanwil DJP sesuai dengan peraturan adalah melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi, dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerjanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi secara garis besar, tugasnya antara kanwil 1 dengan kanwil yang lain itu sama, perbedaannya hanya di wilayah kerjanya. Untuk kita masuk ke jenis kanwil yang pertama, yakni kanwil DJP wajib pajak besar dan Jakarta khusus. Fungsinya tadi kan tugasnya sudah ya, tugasnya hampir sama. Fungsinya juga hampir sama. Hanya ada sedikit perbedaan untuk kanwil WP besar dan Jakarta khusus. Untuk
kalau tadi disampaikan tugasnya kan ada wilayah kerjanya. Kalau WP besar, ini wilayah kerjanya bukan teritorial, tapi dia lintas. Dan bahkan dia seluruh Indonesia yang masuk kategori WP besar, dimanapun dia tinggal, domisilinya dihandle oleh WP besar 1, 2, 3, dan 4. Kalau WP biasa ya tergantung dia mendapatkan penghasilannya di mana, dia terdaftarnya di mana. Itu kalau WP besar, walaupun dia rumahnya di Samarinda, ya dia tetap dihandle oleh WP besar yang ada di Jakarta, Kanwil WP besar. Nah, untuk Kanwil DJP Jakarta khusus, itu selain tugas-tugas tadi, dia juga punya tugas tambahan atau mempunyai fungsi yang berbeda, yakni pemberian bimbingan, pendataan, pemetaan, wajib pajak dan objek pajak, penilaian, pengenaan, pengurangan pajak bumi dan bangunan minyak dan gas bumi, areal perairan lepas pantai, dan tubuh bumi, serta PBB sektor lainnya. Jadi untuk Kanwil DJP Jakarta khusus, dia mempunyai fungsi tambahan, yakni dia selain fungsi-fungsi yang tadi, dia juga ada fungsi untuk terkait dengan PBB offshore, lepas pantai, minyak bumi, dan PBB sektor lainnya. Nah, strukturnya untuk Kanwil WP besar dan Kanwil Jakarta khusus, strukturnya ini ada TU, ada bagian umum, ada bagian umum, ini bagian umum, ada bidang data dan pengawasan potensi perpajakan, bidang pemeriksaan penagihan dan intelijen penyidikan, bidang B2 Humas, bidang keberatan dan banding. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan sebenarnya adalah miniatur dari direktorat-direktorat yang ada di DJP. Ada Direktorat B2 Humas, ada keberatan banding, ada Direktorat Pemeriksaan, ada Direktorat Intelijen, dan lain sebagainya. Ada Direktorat Data dan Pengawasan Potensi. Jadi Kanwil itu sebenarnya dia adalah miniatur dari kantor pusat. Nah, Kanwil WP besar dan Kanwil Jakarta khusus terdiri tadi sudah saya sampaikan bagian umum, bidang data dan pengawasan potensi pajak, bidang pemeriksaan penagihan intelijen dan penyidikan, bidang penyuluhan pelayanan dan humas, bidang keberatan dan banding, dan kelompok jabatan fungsional. Bagian umum hampir sama dengan bagian umum di Kanwil yang lain, ada Subag Kepegawaian, Subag Keuangan, Subag Advokasi Pelaporan dan KI, dan Subag Tata Usaha dan Rumah Tangga. Nah, kalau pola koordinasinya jelas, Subag Kepegawaian ya larinya di Sekretariat Ditjen Pajak, nanti koordinasinya. Subag Keuangan juga. Subag KI larinya ke Direktorat Kisda. Jadi koordinasinya seperti itu. Jadi walaupun dia di bagian yang sama, di eselon 3 yang sama, tetapi ke pusatnya koordinasinya bisa jadi ke tempat yang berbeda. Ini data dan potensi pengawasan, ini bidang data dan potensi pengawasan. Ingat, bidang data potensi pengawasan itu setingkat eselon 3, seksi itu setingkat eselon 4. Berikutnya ada bidang pemeriksaan, bidang data dan pengawasan potensi perpajakan pada Kanwil Jakarta khusus. Nah ini, selain tadi fungsi yang tadi, untuk bidang data dan pengawasan potensi perpajakan pada Kanwil Jakarta khusus, ini sama. Jadi dia tugasnya ini melakukan pemetaan WPOP, penilaian, pengenaan PBB minyak dan gas bumi untuk yang lepas pantai dan tubuh bumi, serta PBB sektor lainnya. Termasuk dia bertugas untuk memberikan bimbingan, pemantauan, dan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi. Untuk bidang pemeriksaan penagihan intelijen dan penyidikan, ini dibagi menjadi 4. Ada bidang administrasi dan bimbingan pemeriksaan, seksi administrasi dan bimbingan pemeriksaan,
seksi bimbingan penagihan, seksi intelijen, dan seksi administrasi bukti permulaan dan penyidikan. Jadi ini pun juga sama, koordinasinya ke pusatnya pun nanti pasti berbeda-beda. Maksudnya koordinasi itu terkait dengan teknis pekerjaan, mereka itu di bawah supervisi direktorat apa itu nanti berbeda-beda. Meskipun di Kanwilnya mereka terdiri dari mereka berasal dari satu bidang yang sama. Bidang P2 Humas itu ada seksi bidang penyuluhan dan pengelolaan dokumen, seksi bimbingan pelayanan dan konsultasi, dan seksi kerjasama dan hubungan masyarakat. Nah ini P2 Humas ini kalau koordinasi ke Jakarta kemungkinan besar tempatnya sama karena koordinasinya pastinya dengan Direktorat P2 Humas. Bidang keberatan dan banding sama koordinasinya mereka di satu tempat di Direktorat Keberatan dan Banding. Nah, untuk Kanwil Jakarta khusus bidang keberatan dan bandingnya ada catatannya. Sama catatannya adalah terkait dengan penyelesaian fungsinya penyelesaian pengurangan pajak bumi bangunan dan gas bumi, area lepas pantai dan tubuh bumi serta PBB sektor lainnya. Jadi catatan-catatan yang sama tadi ditambah ini. Untuk Kanwil selain Kanwil DJP besar dan khusus, tugasnya sama, fungsinya sama, strukturnya seperti ini. Kalau dilihat, bedanya Kanwil WP besar dan Kanwil selain WP besar, itu ada di sini. Bidang data ada, bidang pemeriksaan penagihan intelijen penyidikan ada, bidang P2 Humas ada, bidang keberatan banding dan pengurangan ada, bagian umum ada. Yang enggak ada adalah bidang pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian. Oke, saya tanyakan ke forum di sini. Kenapa di Kanwil DJP WP besar, di Kanwil WP besar dan Kanwil Jakarta khusus tidak ada bidang pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian? Silahkan open mic. Ada yang mau berpendapat? Izin berpendapat, Pak. Oke, Mas Zaki silakan. Karena seperti yang Bapak bilang tadi di awal bahwa WP yang berada di Kanwil Jakarta khusus maupun WP besar tuh WP-nya udah ditentukan, Pak. Jadi nggak perlu lagi ada bidang pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian. Mungkin itu, Pak, dari saya. Oke, terima kasih Mas Zaki. Memang benar ya teman-teman. Jadi untuk yang Kanwil WP besar dan Jakarta khusus itu WP-nya sudah given. Jadi WP-nya sudah given, mereka tidak perlu mencari lagi, tidak perlu melakukan ekstensifikasi, tapi mereka cukup menjaga dan merawat WP yang ada itu. Makanya di Kanwil WP besar dan Kanwil Jakarta khusus, mereka tidak ada bidang pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian. Terima kasih Mas Zaki. Nah, strukturnya sama, tadi ada bagian umum, data, dan pengawasan konsultasi perpajakan. Ini kita skip. Nah, ini. Untuk yang hanya yang berbeda aja saya bacakan bahwa tugas bidang pendaftaran, ekstensifikasi, dan penilaian adalah melaksanakan bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pendaftaran, melaksanakan pemberian bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis ekstensifikasi, dan pengawasan wajib pajak baru, melakukan
melakukan analisis dan rekomendasi penetapan tempat terdaftar WP di atau dari KPP di lingkungan Kanwil Jakarta Khusus dan KPP di sekitar melakukan pemetaan WP dan objek pajak, penilaian pajak, dan pengenaan PBB serta melaksanakan pemberian bimbingan pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan wajib pajak baru. Ada seksi bimbingan pendaftaran, seksi bimbingan ekstensifikasi, dan seksi bimbingan pendataan, penilaian, dan pengenaan. Jadi ini yang berbeda dengan Kanwil WP besar dan Kanwil Jakarta Khusus. Untuk yang lain sama. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang Kanwil hanya dibagi menjadi dua, yakni Kanwil WP besar dan Kanwil Khusus, Jakarta Khusus, serta itu Kanwil selain itu. Nah, sekarang kita turun ke bawahnya, di mana Kanwil-Kanwil itu dia membawai KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Kantor Pelayanan Pajak disingkat KPP. Nah, nanti jangan sampai kalian miss ya. Udah sering bilang KPP, ternyata kalau ditanya singkatan dari apa KPP? Gitu. Khawatirnya karena tempat kalian di Pemda nanti bilangnya Kantor Pelayanan Perizinan misalnya. Karena singkatannya juga KPP juga. Jadi KPP Kantor Pelayanan Pajak. Ditambahi N, jadinya Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Ditambahi BC, jadi Kantor Pelayanan KPP BC. Kantor Pelayanan apa? Pengawasan. Pengawasan ya, KPP BC, Kantor Pelayanan Pengawasan Bea dan Cukai. KPKNL. Jadi ada singkatan-singkatan yang bahkan saya dulu waktu seusia kalian pun juga nggak ngeh. Apa itu gitu kan. Baru ngeh ketika sudah latsar. Kalau latsar itu, kalau dulu namanya Prajab, itu ada mata pelajaran namanya tupoksi Kementerian Keuangan. Jadi hampir mirip seperti ini. Kalau kalian dipelajari dalam waktu 1 semester, kalau di latsar hanya dipelajari dalam waktu 2 minggu. 2 minggu itu mata pelajaran itu paling cuma 10 jam lah. 10 jam lah itu kalau dari pagi sampai siang. KPP, kalau tadi di Kanwil itu dibagi menjadi 2, kalau di KPP dibagi menjadi 4. KPP WP besar, KPP khusus, KPP Madya, dan KPP Pratama. Dipimpin oleh seorang kepala kantor, eselon 3, atau administrator. Jabatan administrator. KPP WP besar dan KPP khusus ini tugasnya ini silakan berengkatnya dalam wewenang perundang-undangan. Untuk KPP minyak dan gas bumi juga selain tugas itu, KPP minyak dan gas bumi juga melaksanakan tugas edukasi, pelayanan pengawasan dan penegakan hukum untuk BP di bidang PBB minyak. Untuk fungsinya silahkan dibaca sendiri dan kalian pasti juga sudah paham karena kemarin sudah sempat membuat tulisan pada waktu kalian PKL. Nah, fungsi khusus ini juga ada di KPP badan dan orang asing. Kalau kalian mungkin pernah dengar orang sering menyebutnya adalah KPP Badura, badan dan orang asing. Sedangkan fungsi pemberian NPWP secara jabatan dan pengukuhan PKP secara jabatan. Jadi
Jadi langsung ini pasien PWP, orang ini kasih PKP. Nah, untuk bagian organisasinya, KPPUS itu ada Subbag Umum dan KI. Berarti ini koordinasinya nanti ke Kanwil di bagian di bidang KI. Nanti bidang KI itu naik ke atas. Ini seksi penjaminan serta, ada seksi pelayanan, seksi pemeriksaan nilaian dan penilaian, seksi pengawasan 1, pengawasan 2, pengawasan 3, 4, dan 5. Untuk yang KPP biasa, untuk yang KPP biasa, ya nanti hampir sama. Nah, untuk KPP itu KPP Mohon maaf Pak, sinyalnya putus-putus. Oke, bisa dilihat. Mohon maaf saya tertendang tadi. Untuk WP besar 1 tadi sudah sektor pertambangan, WP besar 2, 3, dan 4. Untuk KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta khusus, itu ada KPP PMA 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada KPP Badora, ada KPP Migas, dan ada KPP PMB, perusahaan masuk bursa. Mohon maaf, tadi yang penjelasan WP besar agak terputus-putus, Pak. Oke, terima kasih Mbak Amel. Mohon maaf tadi saya ada kendala jaringan, jadi kepental keluar. Oke, kita kembali ke WP besar 1. Untuk KPP WP besar, itu dibaginya berdasarkan sektor ya. Jadi WP besar 1 itu untuk jasa WP dari sektor pertambangan, jasa dan penunjang pertambangan ini. WP besar 2 itu untuk WP dari sektor industri dan perdagangan jasa. WP 3 itu dari perusahaan negara BUMN, sektor industri dan perdagangan. WP 4 itu dari perusahaan negara BUMN, sektor jasa, dan WPOP. Ini untuk pembagian WP besar 1, 2, 3, dan 4. Nah, drawing. Oke. Untuk yang Jakarta khusus, itu ada KPP PMA 1, KPP PMA 2, 3, 4, 5, 6. Dan KPP
Badora, KPP Migas, dan PMB. Nah, saya nanya nih, kira-kira kalau tadi kan KPP wajib besar 1, WP besar 1, 2, 3, 4 kan berdasarkan sektor. Kalau menurut teman-teman nih, PMA 1 sampai dengan 6 itu pembagiannya berdasarkan apa kira-kira? Ada yang mau bantu? Atau mau mencoba menjawab? Izin mencoba menjawab, Pak. Oke, Mas Rizal Wahyudi. Sepertinya sama kayak sektor, Pak. Kalau KPP PMA 1 itu melayani WPPMA yang nggak masuk bursa di sektor industri kimia dan barang galian non-logam. Kalau KPP PMA 2 melayani WPPMA yang tidak masuk bursa di sektor industri logam dan mesin. KPP PMA 3 itu untuk WPPMA yang tidak masuk bursa di sektor pertambangan dan perdagangan. KPP PMA 4 ditujukan untuk WPPMA yang tidak masuk bursa di sektor tekstil, makanan, dan kayu. KPP PMA 5 untuk WPPMA yang tidak masuk bursa di agrobisnis dan jasa tertentu, sama yang 6 itu untuk WPPMA yang tidak masuk bursa di sektor jasa tertentu. Oke, terima kasih Mas Muhammad Rizal Wahyudi. Jadi pembagian KPP PMA itu berdasarkan namanya KLU, klasifikasi lapangan usaha. Jadi yang tadi disebutkan, jadi PMA 1 itu industri kimia, barang galian non-logam, golongan uraian klasifikasi lapangan usahanya itu ada industri kertas, barang dari kertas, dan lain sebagainya. PMA 2 itu industri logam dan mesin. Itu klasifikasi lapangan usahanya itu ada industri logam besar, barang logam, dan sebagainya. PMA 3 itu pertambangan perdagangan. PMA 4 itu industri tekstil, makanan, dan kayu. PMA 5 itu agribisnis dan jasa. PMA 6 itu jasa dan perdagangan. Ini contohnya KLU-nya itu konstruksi gedung, konstruksi bangunan sipil, penyediaan akomodasi, penyediaan makanan, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih Mas Rizal Wahyudi. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kalian mau lihat, itu dia ada di lampiran Perdirjen Pajak nomor 10 tahun 2018 pembagiannya. Oke, kita lanjut. Untuk KPP Madya. Kalau zaman saya dulu masih kuliah, itu sebutannya bukan KPP wajib pajak besar ya. Dulu namanya Large Tax Office, LTO, MTO. Large Tax Office itu ya KPP besar di sekitar Gambir dulu tempatnya. Kalau MTO ya Madya, di mana dulu nih ya. Dulu itu LTO pasti gajinya paling besar. Sama-sama pegawai pajaknya, LTO berbeda. Karena beban kerjanya paling berat katanya, saya juga nggak ngerti. Cuma seiring berjalannya waktu, ketika dengan adanya modernisasi ini, ya tugasnya sama. Kalau saya tanya ke teman-teman, nggak ada bedanya, beda capek doang gitu kan. Oh ya, ternyata memang sekarang berbeda. Dulu masuk LTO itu biasanya orang-orang pinter, jadi orang-orang pilihan. Oke, kita kembali ke KPP Madya. Tugasnya melaksanakan pelayanan edukasi, pengawasan, penegakan hukum BP di bidang PPH, PPN, PPNBM, dan pada tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sama persis ini, tugasnya dengan yang lain, dengan maksudnya dengan Kanwil, dengan KPP. Cuman bedanya, dia adalah WP-WP tertentu juga. Sama, di sini juga tidak ada yang ngurusi ekstensifikasi karena WP-nya given dari Kanwil.
Kalau di KPP biasa, KPP Pratama, itu ada yang bertugas pendaftaran, ekstensifikasi, tapi kalau di Madya nggak ada. Dia WP-nya given dari Kanwil, ya dia tinggal merawat. Maksudnya merawat itu ya mengoptimalkan, mengintensifikasi. Kalau KPP Pratama, itu wilayahnya kan biasanya itu satu kabupaten, atau ada yang 2 atau 3. Kalau Madya itu lintas. Lintas biasanya satu Kanwil ya, biasanya apa namanya WP-nya, WP yang middle, yang dia nggak masuk kategori WP besar, itu dihandle di KPP Madya. Kalau kayak di Malang itu KPP Madya-nya 1, lingkupnya berarti dia di Malang Raya. Untuk bagian organisasinya, ingat KPP Kantor Pelayanan Pajak itu setingkat eselon 3, ada Subbag Umum KI, Seksi Penjaminan Kualitas Data, Pelayanan, Pemeriksaan, Penilaian Penagihan, Pengawasan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau dulu sering kita bilangnya namanya Paskon, Pengawasan dan Konsultasi. Gitu kan. Kalau sekarang sudah dirubah. Namanya Seksi Pengawasan 1, 2, sampai dengan 6. Untuk KPP Pratama, tugasnya sama dengan KPP Madya dengan Kanwil. Fungsinya juga sama, bedanya mereka WP-nya kalau boleh dibilang potensinya lebih kecil daripada di Madya. Di KPP Pratama sendiri itu ada dibagi menjadi 2. KPP Pratama kelompok yang kelompok 1 dan KPP Pratama kelompok 2. Bedanya di mana? Secara garis besar boleh saya sampaikan 1 dan 2 itu tergantung besar kecilnya kantor. Ini mari kita hitung nih. Kelompok yang pertama, kelompok 1 ini seksi pengawasannya sampai 6. Penjaminan kualitas data, pelayanan, pemeriksaan, pengawasan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kalau Pratama kelompok yang kedua, seksi pengawasannya sampai 5. Artinya berarti kantornya lebih kecil. Maksudnya lebih kecil bukan bentuk bangunannya ya. Bukan, kantor KPP Pratama kelompok 1 itu pasti lebih besar bangunannya. Bukan seperti itu. Yang boleh dibilang lebih besar adalah bagian organisasinya, yang otomatis dapat dimaknai bahwa di situ orangnya lebih banyak. Kalau bangunan fisiknya belum tentu dia lebih besar dari kelompok yang kedua. Tapi kalau bagian organisasi dan pegawainya kemungkinan besar, hampir pasti dia pasti lebih besar daripada kelompok yang kedua. Dan yang terakhir dari unit instansi vertikal yang ada di DJP, itu ada namanya KP2KP, kantor, P yang 1 pelayanan, P yang kedua penyuluhan, KP konsultasi perpajakan. Ini merupakan, kalau kemarin kita pernah membahas di BC ada namanya pos bantu, di KPPN ada namanya tim perbantuan, yang ngendon atau yang ditugaskan di beberapa tempat dalam waktu tertentu, jangka waktu tertentu, tapi sifatnya adalah ad hoc. Kalau di pajak, hal seperti itu terstruktur, maksudnya terstruktur, punya organisasi sendiri, punya jabatan sendiri. Namanya KP2KP, dipimpin oleh seorang kepala kantor jabatan eselon 4. Cuman walaupun dia eselon 4, dia di situ sebagai seorang kepala kantor, dia punya kewenangan dan punya kuasa. Nah, kalau bedanya KPP tadi kan bertanggung jawab kepada kepala Kanwil, kalau KP2KP dia bertanggung jawab bukan kepada kepala Kanwil, tapi dia bertanggung jawabnya kepada kepala KPP Pratama itu. Contoh di dekat saya di sini, di KPP Kediri, itu ada KP2KP Nganjuk. Itu dia bertanggung jawab ke kepala KPP Pratama Kediri. Kepala KPP Pratama Pare. Kalau KPP Pratama Kediri itu melingkupi lingkup Kota Kediri. Kalau KPP Pratama Pare untuk Kabupaten Kediri, termasuk dia membawai
KP2KP Nganjuk. Untuk KP2KP sangat sederhana strukturnya, kepala kantor dan petugas KP2KP serta kelompok jabatan fungsional. Kalau bedanya dengan yang tadi yang di KPPN sama di Bea Cukai, biasanya mereka bentuknya adalah ST. Kalau Bea Cukai namanya Kumandah. Mau kemana? Saya kumandah ke pos bantu. Kayak di tempat saya dulu ada KPPBC Tulungagung, tapi reorganisasi kemarin KPPBC Tulungagung itu hilang, melebur jadi satu ke KPPBC Blitar. Tetapi kesehariannya di KPPBC Tulungagung itu masih ada tim yang mendapatkan ST dari KPP Blitar untuk melakukan pelayanan untuk untuk wajib pajak, maksudnya wajib cukai ya, wajib pajak atau sebutannya wajib pajak juga deh, di mitra bea cukai di wilayah Tulungagung. Tapi mereka bentuknya bukan SK, tapi ST, di mana nanti periode tertentu gantian. Kalau ini bentuknya SK, sebagai kepala KPP-nya juga SK, pegawainya juga SK. Kalau di Perben itu sama, dia ST. Jadi dia bukan struktur yang terformalkan, maksudnya terformalkan seperti di KP2KP ini. Ya tugasnya dia ujung tombak, dia sebenarnya mirip seperti KPP Pratama, cuman bedanya dia menyeser atau menyasar kabupaten-kabupaten yang menurut perhitungan DJP potensinya kecil. Sehingga khawatirnya kalau dibentuk KPP Pratama di situ, khawatirnya antara penerimaannya dengan biaya yang dibutuhkan untuk membayari gaji pegawai pajak di situ, khawatirnya besar pasak daripada tiang. Jadi pendapatannya nggak banyak, tapi potensinya nggak banyak, pendapatan pajaknya nggak banyak, biaya pegawai pajaknya di situ malah lebih besar. Makanya mungkin itulah pertimbangannya untuk tempat-tempat tertentu yang menurut perhitungan DJP-nya potensinya kecil, atau mungkin ada pertimbangan lain, hanya dibentuk selevel KP2KP. Petugas KP2KP ini ujung tombaknya ya mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, pengolahan data, pengamatan potensi pajak, penyajian informasi perpajakan, dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat memang mereka itu di sana potensi pajaknya kecil, tetapi kalau dilihat dari rincian tugasnya, ya pegawai di sana ya harus melakukan tugas administrasi yang mirip dengan apa yang dilakukan di KPP Pratama. Jadi khawatirnya tugas administrasinya terlalu berat sehingga dia tidak bisa tidak bisa maksimal menjalankan potensi pekerjaannya untuk menggali potensi WP yang ada di wilayah kerja tersebut. Kelompok jabatan fungsional jelas kalau di pajak itu ada pemeriksa, ada penyuluh, ada peranata komputer. Alhamdulillah. Untuk instansi vertikal dan nanti setelah ini kita akan membahas UPT. Sebelum saya bergeser, ada yang mau ditanyakan atau dikomentari? Nggak ada? Cukup? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Untuk UPT. Sudah terlihat? Mas Rizal? Oke. UPT ini di DJP itu hanya ada 3. Ingat UPT unit pelaksana teknis Dirjen Pajak. Kalau instansi vertikal, ingat dia punya jenjang. KP2KP ke KPP Pratama, KPP Pratama ke Kanwil, Kanwil ke kantor pusat atau ke Pak Dirjen. Kalau UPT enggak seperti itu. Kita mulai dari klip kantor layanan informasi dan pengaduan DJP.
Kalau kalian pernah mendengar yang sering iklannya DJP kirim pajak 1.500-200, itu adalah wujud nyata dari keberadaan klip. Di mana klip ini dia sebagai UPT DJP yang memberikan layanan informasi, penanganan pengaduan dan keluhan, serta pemberian himbauan kepada wajib pajak dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, di mana dia bertanggung jawab dan berada di bawah Direktur Jenderal Pajak. Dia dipimpin oleh Kepala Klip, jabatan struktural eselon 3 atau jabatan administrator. Klip itu lokasinya di Jakarta, wilayah kerjanya meliputi seluruh Indonesia. Jadi kalau kalian nanti misalnya pengen di Jakarta saja, nggak pindah-pindah, ya kalau ada seleksi masuk klip, silahkan mencoba. Nah, dulu itu saya pikir pegawai yang ada di klip itu adalah pegawai paling pintar itu. Di luar kepala dia KUP, di luar kepala dia peraturan-peraturan. Ternyata enggak. Begitu saya tanya adik kelas yang di situ, sampean kira aku ki pinter kabeh Mas, di luar kepala. Ya enggak. Jadi dia ternyata di depannya dia itu ada semacam kayak apa ya, direktori peraturan. Ada banyak informasi lah, dia tinggal nyari, atau dan juga dia disupport kanan kiri timnya. Jadi dia yang bagian nanya, misalnya selamat pagi dengan kantor pusat DJP, kering pajak 1.500-200, ada yang bisa dibantu, misalnya gitu ya. Ada yang nanya, nanti teman-teman timnya itu dia sudah mencarikan jawaban. Jadi saya pikir, wah ini pasti orang hebat, ini segala pertanyaan dijawab. Ternyata enggak, dia juga butuh artificial intelligence, kecerdasan buatan dari laptop atau sumber-sumber peraturan yang ada di DJP. Itu klip. Tugasnya tadi sudah jelas, memberikan layanan informasi, termasuk keluhan, termasuk pengaduan. Jadi orang-orang yang gampangan baper, gampangan emosian, saya sarankan nggak usah masuk di sini. Karena untuk kondisi sekarang, pajak lagi disorot kan. Jadi pasti banyak keluhan, banyak spam. Jadi kalau orang-orang yang gampangan baper, nggak usah mendaftar di sini. Dan pasti juga harusnya secara seleksi dia nggak bisa diterima. Di sini adalah orang yang murah senyum, jadi walaupun dia ditekan pertanyaan apapun dari customer, ya dia harus bisa menjawabnya dengan lancar, bijak, dan penuh sopan santun. Nah, klip ini ada subbuki, seksi operasional 1, seksi operasional. Ini klip ini dulu diatur dua peraturan ya. Klip itu PMK 5/2016. Perbedaannya di sini di seksi operasional 1. Kalau dulu seksi operasionalnya cuma 1, timnya cuma di sini, yang sekarang seksi operasionalnya ada 2. 1 dan 2. Berikutnya ada namanya Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. Ini adalah sebuah UPT, singkatannya adalah PPDDP, UPT di bidang pengolahan data dan dokumen perpajakan, berada di bawah Pak Dirjen dan bertanggung jawab kepada Pak Dirjen, tetapi pembinaan teknis fungsional dan administrasinya dia dilaksanakan direktorat yang membidangi data dan informasi perpajakan pada kantor pusat. PPDDP ini dipimpin oleh Kepala PPDDP, Jabatan Eselon 2 atau Pimpinan Tinggi Pratama. Dia lokasinya di Jakarta, wilayah kerjanya meliputi Jawa, Madura, dan Kalimantan. Tugasnya yang pasti dia mengolah data, mulai dari mindai, rekam, penjaminan kualitas, backup, transfer, dan lain sebagainya terkait dengan data. Fungsinya saya skip. Nah, strukturnya ini. Pusat berarti kepala pusat eselon 2,
Kabak Umum dan KI, eselon 3, bidang penerimaan ini eselon 3, bidang pemindahan ini eselon 3, seksi, subak, itu eselon 4. Untuk KPDDP, Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan, ini UPT juga bertanggung jawab kepada DJP, pembinaan teknis fungsionalnya sama dengan yang PPDDP tadi. KPDDP ini dipimpin oleh Kepala KPDDP, Jabatan Struktural Eselon 3, atau Jabatan Administrator. Tugasnya ya sama, menerima, minder, rekam, backup, transfer, dan lain sebagainya terkait dengan dokumen dan data. Fungsinya saya skip. Dia terdiri dari Subak Tuki. Ingat ya, KPDDP itu eselon 3, berarti bawaannya ada Subak Tuki, seksi pengumpulan verifikasi dokumen, seksi pemindahan dokumen dan rekaman data, seksi pemeliharaan dan pelayanan dokumen, dan kelompok jabatan fungsional. Untuk KPDDP ini ada 2 lokasinya, di Makassar dan di Jambi. Makassar ini untuk mulai dari Kanwil di Sulawesi, Bali Nusra, Papua, dan Maluku. Untuk di Jambi, dia untuk Kanwil DJP di wilayah Sumatera. Kalau saya boleh tanya, apa persamaan dan perbedaan KPDDP dan PPDDP? Sekilas saja. Ini yang tadi menjelaskan pasti paham. Ada yang mau open mic, salah juga nggak apa-apa. Ada yang mau open mic? Apa perbedaan persamaan KPDDP dan PPDDP? Kalau nggak ada yang mau open mic, seperti biasanya, sekarang tanggal 27, saya dibantu absen 27. Iya, Pak. Oke, tolong dibantu. Absen 27. Mbak siapa ini? Tasya, Pak. Mbak Tasya. Coba tolong dibantu, Mbak. Apa persamaan KPDDP dan persamaan dan perbedaan KPDDP dan PPDDP? Sebentar, Pak. Nggak jadi. Sebentar, Pak. Anaknya nangis. Bukan ya? Sebentar. Oke, maaf Mbak Tasya, maaf. Sebentar ya, Pak. Oke, saya ganti. Absen 7 karena sekarang bulan Juli. Absen 7. Iya, Pak. Persamaannya tugas sama fungsinya. Persamaannya apa? Tugas sama fungsinya hampir-hampir sama gitu. Terus kalau KPPDP itu dipimpin eselon 3, tapi kalau PPPDP dipimpin eselon 2. Oke, terima kasih Mbak Andrea Yola. Jadi benar ya teman-teman, KPDDP dan PPDDP itu sebenarnya sama tugas dan fungsinya. Sama-sama ngurusi data. Bedanya, kalau PPDDP itu eselon 2, KPDDP itu hanya eselon 3. Kenapa? Kemungkinan besar yang pertama, PPDDP tadi kan wilayah kerjanya kan Jawa, seluruh Jawa, Kalimantan, dan Madura ya.
Kalau saya nggak salah lihat ya, kalau saya nggak salah ingat, sebentar. Jawa, Madura, Kalimantan, betul. Bisa jadi karena Jawa itu banyak perusahaan-perusahaan besar misalnya, di Kalimantan juga banyak perusahaan-perusahaan besar, sehingga dibutuhkan pengolahan data yang levelnya adalah selevel eselon 2. Tetapi untuk wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusra, dan Maluku, Papua, mungkin cukup dihandle oleh selevel eselon 3. Jadi kalau ditanya bedanya apa sih? Mau kenapa berbeda? Kenapa nggak jadi satu sekalian misalnya? Ya berbeda ya karena bisa jadi mungkin beban kerjanya berbeda. Makanya sebutannya kantor, kalau yang satu sebutannya pusat. Pusat adalah selevel, OTK-nya adalah selevel eselon 2, kantor adalah selevel eselon 3. Oke, terkait dengan instansi vertikal dan UPT di DJP, alhamdulillah sudah kita screening bareng-bareng bersama. Ada yang ingin dikomentari? Ada yang ingin ditanyakan? Setelah ini akan saya bagikan di grup. Ya, sudah saya share di grup. Kelompok 1, absen 1 sampai 6, 2, absen 7 sampai 12, 3, absen 13, 18, 4, 19, 24, 5, absen 25 sampai 29. Sederhana, silahkan dibaca di situ. Jelaskan jenis kolaborasi yang ada, hambatan, tantangan, dan manfaatnya apa. Tidak usah terlalu panjang. Waktu diskusinya efektif sekarang 3, berarti kita sampai 15.40. Oke, efektif 20 menit diskusinya, nanti presentasinya masing-masing 4 menit. Bisa dipahami? Kalau sudah bisa, silakan saya sudah create room. Silakan pilih masing-masing. Room 1 kelompok 1, room 2 kelompok 2, room 3 kelompok 3, room 4 kelompok 4, room 5 kelompok 5. Silakan. Kasar ya. Kita mulai dari kelompok pertama ya. Silakan dipresentasikan siapa perwakilan kelompok pertama. Jangan, waktunya 4 menit ya. Silakan kelompok yang pertama. Oke Pak, sebentar. Ini mohon maaf sedang dicoba untuk share screen ya Pak. Oke. Cek halo. Apakah suara saya terdengar teman-teman dan Pak Yuyut? Terdengar Mas Alvin. Oh ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Pak Yuyut dan teman-teman semua.
izinkan saya untuk mewakili kelompok 1 untuk presentasi tentang ini kelompok 1 dapat berita tentang memperkuat pemungutan pajak DJP kolaborasi dengan 84 Pemda. Nah, ternyata ini yang kolaborasi tidak hanya DJP tapi DJP dan DJPK serta Pemda. Seperti itu. Nanti bisa diakses di situ ya teman-teman. Nah, terus hasil dari diskusi kami yaitu jenis kolaborasi yang dilakukan oleh ketiga instansi tersebut adalah kolaborasi dengan lembaga eksternal, yaitu internalnya adalah DJP dan DJPK, yaitu sebagai pihak dari Kemenkeu, dan eksternalnya adalah dari Pemda itu, dalam bentuk perjanjian kerjasama antara DJP, DJPK, dan Pemda. Terus hambatan sendiri adalah ketika dalam melakukan perjanjian pasti tidak langsung terjadi langsung sinkron ya teman-teman, pasti akan ada hambatan dan tantangannya. Nah, hambatan dari adanya perjanjian ini adalah yaitu belum semua Pemda bisa ikut bekerja sama dengan DJP dan DJPK karena masih terdapat perbedaan visi, misi, dan fokus dari instansi. Ada yang memang instansi itu memang ada sejalan dengan DJP, yaitu pemungutan pajak yang sebenarnya visinya memang sama, tapi memang ada tujuan yang dicapainya berbeda. Ada yang katakanlah seperti ini, ada Pemda yang berfokus tentang jangka pendek, bagaimana caranya memenuhi kebutuhan pajak di dalam waktu tahun itu. Ada juga yang rencana dengan jangka panjang, menyusun rencana strategis. Nah, seperti itu adalah sebuah hambatan dari adanya perjanjian ini, teman-teman. Jadi DJP ini berharap program ini dapat segera diikuti oleh seluruh pemerintah daerah. Nah, ini terbukti dengan adanya tidak langsung 78 maksud saya itu Pemda langsung setuju ikut, karena ini sudah tahap kedua. Tahap ketiga maksud saya yaitu yang pertama 16 Juli 2019, yang kedua itu tanggal 26 Agustus 2020, dan yang terakhir itu 22 April 2021 ya munculnya berita ini teman-teman. Gitu. Jadi secara bertahap. Terus yang kedua hambatannya adalah perbedaan budaya organisasi, komunikasi, dan cara kerja organisasi bisa mengganggu koordinasi antar instansi. Nah, ini kita menggunakan contoh, yaitu menggunakan Nadin atau naskah dinas elektronik di Kemenkeu yang belum diimplementasikan di Pemda. Seperti itu. Terus untuk tantangannya, karena masih belum semua Pemda ikut dalam perjanjian kerjasama, DJP dapat mengajak Pemda lain yang belum ikut kolaborasi dapat ikut berkolaborasi agar dapat lebih mengoptimalkan penerimaan pajak pusat maupun daerah. Nah, ini pasti ada tantangannya yang tadi seperti bagaimana caranya DJP dan Pemda itu bisa menyatukan fokus masing-masing instansi menjadi satu sehingga mereka dapat bekerja sama, mungkin ada di tahap keempat. Jadi harapannya nanti akan seluruh Pemda itu akan dapat berkolaborasi dengan DJP sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan negara, seperti itu. Terus menyamakan basis data antara DJP, DJPK, dan Pemda. Nah, kita tahu teman-teman, pasti setiap instansi itu punya basis data masing-masing. Nah, yang jadi tantangan itu adalah ketika katakanlah ini berkaitan dengan pajak, pasti akan ada wajib pajak. Nah, ada satu wajib pajak yang sama, tapi memiliki dua basis data yang berbeda, seperti di DJP dan juga di Pemda. Nah, itu adalah sebuah tantangan bagaimana cara untuk menyamakan basis data antara DJP dan Pemda. Mungkin dengan teknologi yang lebih terbaru atau mungkin di suatu saat nanti akan seperti apa. Dan penelusuran data digital itu adalah mungkin hanya yang bisa mengakses itu hanyalah instansi pusat, yaitu adalah Kementerian Keuangan, dalam hal ini adalah DJP ya teman-teman. Jadi untuk Pemda sendiri itu mungkin bukan sebebas ya teman-teman, tapi penelusuran datanya masih terbatas. Jadi itu adalah tantangan juga untuk kedua belah pihak, bagaimana caranya untuk memenuhi data digital ini agar dapat diakses dari Pemda dan juga DJP. Terus manfaatnya adalah adanya pertukaran data ini itu penting sekali ya teman-teman untuk pengawasan kepatuhan pajak, antara lain data kepemilikan dan omset usaha, izin mendirikan bangunan, usaha pariwisata, usaha pertambangan, usaha perikanan, dan usaha perkebunan. Pemda ini juga akan menerima data dari DJP untuk kepentingan pengawasan daerah.
Jadi kan DJP itu di pusat ya teman-teman. Kalau untuk ke masing-masing tempat pasti harus mengandalkan KPP juga kurang bisa, mungkin ada celah untuk tidak menjangkau tempat tersebut. Maka dari itu akan bekerja sama dengan Pemda untuk mengadakan pengawasan oleh daerah itu sendiri. Dan yang kedua adalah manfaatnya yang paling utama yaitu optimalisasi pemungutan pajak di pusat dan di daerah secara berkelanjutan. Jadi adanya kerjasama ini diharapkan itu akan bermanfaat bagi penerimaan negara di pajak di daerah itu secara berkelanjutan gitu teman-teman. Oke, mungkin segitu dulu presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Oke, terima kasih Mas Alvin. Kita beri reaction untuk presentasi Mas Alvin dan kelompok yang pertama. Untuk yang lain, ada komentar, masukan untuk kelompok yang pertama? Jadi, kalau nggak ada, oke, nggak apa-apa. Kita akan lanjutkan. Sebelum dilanjutkan, ini adalah kolaborasi antara Kementerian Keuangan dengan Pemda. Jadi Kementerian Keuangannya kebetulan diwakili oleh DJP, Pemdanya pasti kalau DJP mau merangkul Pemda ya pasti dia harus melibatkan DJPK. Intinya pasti ada hambatan, ada tantangan karena yang pertama tadi disampaikan budaya kita dengan teman-teman di Pemda jauh berbeda. Jadi budaya kita berbeda. Budaya artinya bukan ini ya, bukan Jawa dan lain sebagainya, tetapi budaya kerja, maksudnya budaya kerja, budaya organisasi kita berbeda, sehingga pasti dalam melakukan kolaborasi ada hambatan dan tantangannya. Tetapi yang pasti, jika masing-masing bisa menurunkan egonya, kerjasama itu bisa terlaksana, harapannya pasti nanti potensi perpajakan akan menjadi maksimal, karena apa? Database sudah menjadi satu, data-data sudah satu, tidak ada wajib pajak yang dalam tanda kutip berani bersembunyi atau bisa bersembunyi karena pasti akan ketangkap. Kalau nggak ditangkap oleh Pemda, pasti ditangkap oleh KPP. Oke, terima kasih Mas Alvin dan kelompok yang pertama. Oh ya, jangan lupa nanti presentasinya tolong di-share di grup WA ya. Nanti diberi nama kelompoknya, diberi anggota kelompoknya. Oke, kita lanjut ke kelompok yang kedua. Ya, izin share screen, Pak. Oke, silakan Mas Zaki. Apa sudah terlihat? Sudah, Mas. Udah. Oke, baik. Jadi saya mewakili kelompok 2 akan membacakan tentang diskusi yang sudah kami lakukan terkait berita, yakni kerjasama antara Pelindo dan DJP. Nah, jadi untuk jenis kolaborasinya adalah adanya penandatanganan nota kesepahaman integrasi data perpajakan antara DJP dan Pelindo 3. Nah, ini termasuk kolaborasi berbeda instansi yaitu DJP Kemenlu dan Pelindo. Nah, selanjutnya untuk hambatan dan tantangan dari kolaborasi ini adalah hampir sama seperti kelompok sebelumnya, yakni yaitu adanya integrasi data dari dua instansi yang berbeda, lalu ada struktur pendataan yang belum terstandarisasi, yaitu DJP punya standar sendiri dan Pelindo punya standar sendiri. Lalu ada risiko perbedaan data bagi organisasi besar, yaitu Pelindo dan DJP. Lalu juga adanya perbedaan entry data yang tidak konsisten karena sumber input datanya juga berbeda, jadi ada perbedaan. Lalu ada perbedaan sistem manajemen data antara DJP dan Pelindo, lalu ada perbedaan tempat penyimpanan data, dan bisa saja dengan kolaborasi ini semakin banyak ruang lingkup subjek pajaknya atau subjek datanya, jadinya bisa saja terjadi overload data, lalu juga bisa juga adanya kebocoran data karena kolaborasi ini. Lalu untuk manfaat dari kolaborasi ini, yang pertama adalah mengaktifkan aplikasi konfirmasi status wajib pajak atau KSWP pada portal anjungan milik Pelindo 3. Nah,
Pengaktifan ini bertujuan untuk memvalidasi NPWP dan pengecekan pelaporan kewajiban perpajakan dari para pengguna jasa kepelabuhan dan rekanan di lingkungan Pelindo 3. Nah, untuk Pelindo 3 sendiri yaitu bermanfaat untuk membantu dalam memperbarui data master data manajemen dan menertibkan pengguna jasa. Lalu bagi DJP berguna untuk melakukan transaksi yang benar, dalam hal ini menampilkan NPWP yang valid, maka data tersebut dapat digunakan untuk tracing atas transaksi yang dilaksanakan sehingga dapat membantu mengamankan penerimaan negara. Lalu yang kedua yaitu adanya aplikasi pemetaan chart of account yaitu COA yang berfungsi untuk mengurangi cost of compliance yaitu kepatuhan, seperti mendapatkan pelayanan atau pengujian lebih cepat pada saat pemeriksaan pajak ataupun pemenuhan hak. Cost time maupun cost material dapat ditekan sehingga lebih efektif dan efisien. Yang ketiga yaitu Pelindo 3 dan DJP berkolaborasi dalam integrasi data dan digitalisasi, merupakan bagian dari akhlak action Pelindo 3 untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak Pelindo 3. Nah, lalu untuk DJP sendiri nantinya akan menambahkan kamus kepatuhan di webnya Pelindo sehingga dapat mendapatkan Advanced Compliance Agreement sebagai BUMN yang pertama bagi Pelindo. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Zaki. Jadi langsung saja teman-teman. Jadi apa yang disampaikan Mas Zaki tadi sudah memperkaya. Yang tadi yang pertama adalah government to government. Yang sekarang boleh dikatakan government to business ya. Karena Pelindo adalah BUMN, karena dia menggunakan praktek penyelenggaraan organisasi yang semi swasta walaupun dia BUMN. Jadi di sini pajak berkolaborasi dengan Pelindo karena Pelindo biasanya itu kan kaitannya dengan pelabuhan, dengan impor-impor. Pastinya WP-nya juga WP kelas besar ya. Biasanya kan Pelindo mitranya dengan BC. Pasti nanti kolaborasi kedepannya adalah pajak, Pelindo, dan BC. Jadi kolaborasi tiga pihak, government, dan bisnis. Jadi di situ, nah, saya izin mematikan alarm. Jadi di situ tadi ada kolaborasi baru yang pastinya ketika kita bisa menjalin kolaborasi dengan Pelindo, pajak dengan Pelindo, pastinya data-data yang dulu disembunyikan oleh para eksportir itu nantinya pasti akan ketahuan. Di omsetnya dia berapa, transaksi dia mendatangkan barang berapa, mengekspor berapa, dan lain sebagainya. Intinya ini memperkaya kita bahwa oh ternyata pajak bisa loh kerjasama dengan BUMN gitu ya. Oke, kita beri reaction, kita beri applause untuk presentasi kelompok yang kedua. Kita lanjutkan untuk kelompok yang ketiga, silakan. Izin sharing ya, Pak. Silakan, Mbak. Izin, Pak. Mewakili kelompok 3. Oke. Pertama, apa jenis kolaborasi sesuai dengan artikel ini? Jadi ini kolaborasi antara DJP dengan PT Telkom atau pihak eksternal. Ini berupa integrasi data perpajakan yang meliputi pertukaran, pengolahan, penelitian, dan pengujian data perpajakan melalui sarana berbasis teknologi informasi. Jadi program ini tuh merupakan terobosan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal pengoptimalan digitalisasi perpajakan dengan berkolaborasi dengan PT Telkom yang notabene merupakan perusahaan penyedia layanan teknologi informasi dan komunikasi yang ternama di Indonesia. Jadi melalui kolaborasi ini DJP berkomitmen untuk memastikan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas layanan dan pengawasan bagi wajib pajak. Lalu yang kedua, hambatan dan tantangannya.
Yang pertama, mengancam privasi pemilik data. Jadi sesuai artikel yang kami baca ini, diketahui bahwa data-data yang akan dikumpulkan dalam sistem ini akan diketahui oleh pihak ketiga. Nah, ini bisa mengancam privasi oleh pemilik data atau wajib pajak itu tersendiri. Lalu yang kedua, masyarakat yang belum mampu memaksimalkan teknologi dan data yang tersedia. Ketiga, beban biaya pangkal yang tidak kecil. Jadi dalam membuat aplikasi ini kan, atau program ini kan tidak mudah dan pastinya membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi ini kami masukkan ke dalam hambatan karena biayanya. Lalu yang keempat, terdapat potensi pengadaan web atau sistem yang belum matang. Karena ini berhubungan dengan layanan teknologi dan informasi, yang mana ini masih belum terlalu maju istilahnya di Indonesia tersendiri itu. Jadi kami rasa masih ada potensi bahwa program ini dalam hal web ataupun sistemnya masih kurang bagus kalau dilihat atau kalau lihat hasilnya nanti. Lalu yang kelima, ada perawatan dan pemeliharaan web atau sistem yang juga menggunakan biaya yang mahal. Lalu yang keenam, keamanan data yang disimpan dalam sistem itu belum, kalau menurut artikel ini belum diketahui bagaimana keamanannya itu sudah bagus atau belum. Lalu yang terakhir, diperlukan waktu dalam pemanfaatan sistem dan data yang diterima sehubungan dengan pematangan teknologi dan kemampuan sumber daya manusia. Lalu yang ketiga, manfaatnya. Yang pertama, data lebih komprehensif dan lengkap. Yang kedua, penggalian potensi perpajakan dapat dimaksimalkan. Lalu yang ketiga, memberikan manfaat dan kemudahan dalam proses kerja sehingga dapat lebih efektif dan efisien, seperti melakukan profiling wajib pajak melalui big data yang lebih komprehensif. Lalu yang keempat, data analitik dan business intelligence yang semakin up to date. Yang kelima, mengurangi beban-beban administratif yang harus ditanggung wajib pajak untuk mematuhi ketentuan perpajakan. Lalu yang keenam, keterbukaan yang dihasilkan dari integrasi data perpajakan juga mengurangi potensi pemeriksaan data dan sengketa perpajakan di kemudian hari. Dan yang terakhir, penurunan cost of compliance atau biaya kepatuhan dari sisi wajib pajak dan cost of collection atau biaya pengumpulan pajak dari sisi Direktorat Jenderal Pajak. Sekian dari kelompok 3. Oke, terima kasih Mbak Zulia. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada kolaborasi lagi antara pemerintah dengan Telkom, di mana kita sama-sama tahu sebenarnya Telkom ini adalah sumber dari segala macam informasi ya. Jadi jika DJP bisa menggandeng Telkom, pastinya data-data orang itu pasti, data-data WP lah, data-data WP pasti akan mudah untuk didapat. Oke, kita beri tepuk tangan atau kita beri reaction untuk kelompok yang ketiga. Kita lanjutkan kelompok yang keempat. Terima kasih Mbak Julia dan kelompok yang ketiga. Izin share screen, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, di sini bisa kita lihat kolaborasi yang terjadi itu antara Kementerian Keuangan dengan eksternal Kementerian Keuangan, yaitu dari UIN Wali Songo. Berbentuk pengabdian masyarakat yang direalisasikan dalam sebuah program relawan pajak di kantor pelayanan pajak atau KPP Pratama Jepara, merupakan kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jateng 1 bersama Tax Center UIN Wali Songo Semarang. Dalam skala yang lebih luas, kegiatan serupa merupakan strategi dalam rangka edukasi perpajakan yang melibatkan peran Direktorat Jenderal Pajak dan Tax Center perguruan tinggi di seluruh Indonesia sebagai penggerak dan masyarakat itu sebagai target edukasinya. Jadi ini DJP melibatkan peran mahasiswa dengan mengambil relawan pajak. Hambatan kolaborasinya yang pertama adalah mahasiswa tidak memahami tentang pajak secara keseluruhan. Jadi kurangnya pengetahuan mahasiswa dalam perpajakan itu
itu juga dapat menjadi hambatan dalam kolaborasi ini. Terus yang kedua adalah jangka waktu pelatihan untuk relawan pajak yang cukup singkat. Kalau dari makalah jurnal yang kita baca itu jangka waktu pelatihannya hanya berkisar selama 10 hari. Yang menurut kami itu jangka waktu yang relatif singkat. Terus perbedaan jumlah antara relawan pajak dengan wajib pajak yang berbanding jauh. Ketika DJP hanya mengambil relawan pajak yang sedikit, itu juga dapat menjadi hambatan dalam kolaborasi ini. Terus jumlah wajib pajak yang membludak karena mendekati batas akhir pelaporan. Apabila relawan pajak yang diambil sedikit dan waktunya pada batas akhir pelaporan bisa menjadi hambatan karena wajib pajak yang melapor pasti akan membludak. Terus dari sisi WP sendiri juga memiliki hambatan. Yang pertama adalah WP tidak mengingat password akun e-filing. Yang kedua, WP melupakan email yang terdaftar di akun e-filing. Kesalahan pada bukti potong yang dibawa oleh wajib pajak. Terus banyak WNA yang bekerja di Jepara yang tidak berbahasa Indonesia. Ini kita ambil dari jurnalnya juga. Terus manfaat yang diterima KPP atas kolaborasi ini adalah wajib pajak yang terhandle jadi lebih banyak. Kenapa ya? Karena ada bantuan dari tadi relawan pajak yang diambil dari UIN Wali Songo. Terus ketika ada relawan pajak yang diambil, maka pelayanannya akan terkesan lebih cepat dan lebih efisien. Misalnya antrean tidak panjang. Terus manfaat yang didapat bagi mahasiswa tentunya yang terpenting adalah menambah pengetahuan terkait bidang perpajakan dan menambah wawasan tentang pengalaman bekerja di KPP. Sudah cukup presentasi dari saya. Terima kasih ya semuanya. Oke, terima kasih Mas Rizky Adi Jurara. Jadi untuk kolaborasi yang keempat adalah kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat, dalam hal ini diwakili oleh mahasiswa. Jadi seandainya trik ini dilakukan oleh seluruh KPP, bisa dibayangkan bekerja sama dengan kampus-kampus yang ada di wilayah kerja KPP tersebut, pasti nantinya akan menjadi lebih maksimal dalam hal untuk penyuluhan atau untuk setidaknya untuk membina hubungan baik dengan masyarakat. Jadi memanfaatkan mahasiswa dalam rangka edukasi masyarakat tentang perpajakan itu menurut saya sangat luar biasa. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok yang keempat. Kita lanjutkan kelompok yang terakhir. Izin share screen, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Yuyut dan teman-teman. Dari kelompok 5, kelompok terakhir, absen 25-29, kami ke bagian tentang kolaborasi Bea Cukai dan Pajak Jawa Tengah sosialisasikan stimulus fiskal di masa pandemi COVID-19. Nah, jenis kolaborasi ini kalau tadi kelompok 1 sampai kelompok 4 itu rata-rata dengan instansi lain kayak Pemda, terus Telkom dan lain-lain. Nah, kalau di case yang ini itu kolaborasi sosialisasi melalui media sosial Instagram live streaming tentang stimulus fiskal di masa pandemi COVID-19 antara Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan Kanwil Pajak Jateng. Jadi antara Bea Cukai dan pajak. Nah, hambatan dan tantangannya ini ada 2 pada saat perencanaan dan pelaksanaan. Pada saat perencanaan kan ada pajak, ada bea cukai, dan menyatukan pendapat tentang
isi, ide, tema, acara yang mengandung unsur perpajakan dan kepabeanan dan cukai itu kan mereka harus berdiskusi dulu nih, dari sisi pajaknya gimana, dari sisi bea cukainya gimana caranya biar jadi satu, paketnya jadi cantik, lengkap, dan informatif. Terus juga perbedaan budaya organisasi antara Kanwil Bea Cukai Jateng dan Kanwil Pajak Jateng. Nah, seperti yang kita ketahui nih, kalau Bea Cukai ngadain acara itu biasanya mereka itu kayak gini nih, kalau pajak itu lebih kayak cheerful, ceria, sedangkan yang Bea Cukai itu ada unsur seriusnya, tapi ada biasanya manggil pejabat-pejabat, sedangkan kalau yang pajak itu manggilnya itu tokoh-tokoh publik gitu-gitu. Jadi ada perbedaan budaya organisasi dalam membuat sebuah acara. Nah, di sini menjadi sebuah hambatan dan juga tantangan karena mereka harus menyatukan nih. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah gimana nih, yang ada unsur pajaknya, ada unsur bea cukainya. Nah, juga kolaborasi antara kedua instansi ini kan yang antara Kanwil Bea Cukai Jateng sama Kanwil Pajak Jateng ini baru pertama kali dilakukan. Sehingga itu belum ada gitu contoh hasil kolaborasi sebelumnya. Jadi mereka tuh harus mencari ide yang benar-benar fresh, yang baru, dan harus mencari metode yang paling tepat dan sesuai sehingga bisa diadakan di lain kali gitu. Jadi setelahnya itu tinggal mudah, jadi tinggal diterapin dengan metode yang emang udah terbukti lancar gitu. Nah, pada saat pelaksanaannya nih kan melalui media sosial ya, melalui Instagram live streaming. Sedangkan masih banyak, ini kan di Jawa Tengah ya, masih banyak masyarakat mungkin yang Jawa Tengah yang belum familiar nih dengan penggunaan media sosial Instagram, atau mereka udah tahu nih Instagram, tapi mereka tuh nggak tahu kalau Instagram itu ada fitur live streaming dan lain-lain. Terus itu juga kondisi jaringan internet lah ya, karena berbasiskan teknologi, jadi gangguan-gangguan seperti internet, jaringan, kendala, mati listrik gitu-gitu itu nggak bisa dihindarkan. Apalagi nih kan ini melalui aplikasinya Instagram live streaming gitu ya. Berbeda dengan YouTube live streaming. Kalau Instagram live streaming itu kalian itu sering banget videonya itu kadang macet-macet di tengah walaupun koneksi kalian baik gitu. Jadi banyak error-error dan ketidakstabilan jaringan itu yang nggak bisa kita prediksi dan susah untuk pada saat itu kita perbaiki gitu. Nah, manfaatnya itu juga banyak banget nih. Kolaborasi sosialisasi melalui media sosial ini membuat masyarakat mengetahui informasi terkini secara lebih mudah, lebih cepat tentang kebijakan-kebijakan pemerintah khususnya di bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai. Dan juga ini menimbulkan terciptanya kerjasama dan hubungan yang baik antar instansi di bawah Kementerian Keuangan. Masyarakat juga yang dijangkau melalui kolaborasi ini lebih banyak daripada melakukan kegiatan sendiri-sendiri. Misalnya KPP Jateng ngadain sosialisasi sendiri, Kanwil Bea Cukai ngadain sendiri. Itu pasti audiensnya itu lebih sedikit daripada keduanya digabungkan mengadakan satu acara sosialisasi bersama, pasti audiensnya juga yang ke-filter itu lebih banyak. Nah, pertanyaan-pertanyaan masyarakat dapat langsung disampaikan dan direspon pada saat itu juga real time. Jadi kalau live Instagram itu kalian bisa ngetik komen dan bisa langsung dibaca oleh narasumbernya, oleh pihak-pihak Kanwil Bea Cukainya, Kanwil Pajaknya, dan lain-lain, dan bisa langsung dijawab oleh admin-adminnya. Jadi lebih responsif gitu ya, lebih interaktif. Dan juga mereka bisa mengajak kalian untuk live bareng, jadi langsung masuk, langsung di-invite ke dalam live streamingnya gitu, dengan cara hanya menonton lewat Instagram. Juga meningkatkan pengetahuan masyarakat pastinya di bidang perpajakan dan kepabeanan dan cukai. Dan ini juga menjadi sebuah terobosan baru bagi masing-masing instansi dan bisa dijadikan langkah awal untuk kolaborasi dengan instansi lain, baik dengan sesama di bawah Kementerian Keuangan maupun instansi-instansi di luar Kementerian Keuangan. Sekian dan teman-teman dari kelompok 5. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Sarah. Jadi dari presentasi kelompok yang kelima, kita dapat melihat bahwa meskipun, kita garis bawahi ya, meskipun itu dilakukan di internal Kementerian Keuangan, itu masih ada tantangan dan hambatannya. Artinya, ketika kita ingin berkolaborasi dengan pihak manapun, itu hambatan dan tantangan itu sebuah keniscayaan. Artinya, harus mulai dicek lagi, harus mulai dilihat lagi, kira-kira besar mana sih nanti manfaat dan hambatan dari sebuah kolaborasi. Ketika manfaat itu jauh lebih besar dari hambatan dan tantangan dari sebuah kolaborasi, seyogianya kita nggak usah ragu-ragu, kita harus masih
selalu maju ke depan gitu ya. Ini harus tetap dijalankan. Tadi dari presentasi yang disampaikan Mbak Sarah, kita juga tahu bahwa meskipun Instagram itu ada plus minusnya, tetapi dari sosialisasi yang dilakukan Kanwil BC Jateng dan Kanwil DJP Jateng, itu mendapatkan respon yang positif atau apresiasi yang positif. Kalau sekarang, mungkin bisa dijalankan banyak hal ya. Zoom langsung, streaming, Instagram mungkin bisa dilakukan dalam sekali tempo, sehingga harapannya bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas. Tetapi satu hal yang harus diingat, kita harus kita harus sense kita kepada masyarakat itu harus ada, karena terkadang ketika kita live streaming seperti itu banyak komentar-komentar negatif yang kita dapat dari kolom chatnya. Jadi itu kita juga harus siap. Jadi kita harus mitigasi tema apa yang kita bahas, kira-kira nanti antara pro dan kontranya itu banyak mana, misalnya itu banyak pro-nya, oke silahkan aktifkan kolom komentar. Tetapi ketika ketika temanya itu sensitif dan kemungkinan besar banyak kontranya, ya hati-hati ketika kita mau menghidupkan kolom komentar. Jangan sampai niat kita adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, berbalik bahwa kita mendapatkan caci maki dari netizen plus 62. Itu terima kasih, kita beri respon untuk kelompok yang kelima atau kelompok yang terakhir. Dan alhamdulillah luar biasa teman-teman semua sudah mengungkapkan mengenai kolaborasi-kolaborasi yang ada di Kementerian Keuangan, dan baik antara interkementerian keuangan, antara Kementerian Keuangan dengan BUMN, Kementerian Keuangan dengan Pemda, maupun Kementerian Keuangan dengan masyarakat. Harapannya nanti ketika misalnya ada pertanyaan di ujian terkait dengan bagaimana koordinasinya, bagaimana kolaborasinya, kalian sudah tahu, sudah paham bahwa kolaborasi itu beraneka macam dan itu bisa dilakukan. Oke teman-teman, di akhir pertemuan ini saya minta maaf kalau offset waktunya harusnya 3.40, saya sekarang sampai hampir jam 4 belum selesai. Tapi harapan saya semoga apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan berkah bagi kita semuanya, dan menjadi bekal kalian nanti ketika kalian mengarungi dunia kerja, ketika kalian nanti sudah lulus dari Politeknik Keuangan Negara STAN. Oke, harapan saya tidak ada komentar. Kalaupun ada komentar, nanti ditunda aja, dibungkus untuk pertemuan berikutnya, yaitu besok. Oke, teman-teman semuanya, Mbak Amel mungkin bisa dibantu untuk closing.